Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata siapa musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahnya ki musannif ya. Yang tadi itu bismillahnya ta'arif. Nahmadukallahumma. Kami memanjatkan puji kepadamu wahai Allah. Nahmadukallahumma. Artinya ini tafsirannya nahmadukallahumma ini. Tafsirannya nasifuka bijami'i sifatika ya Allah. Artinya kami mensifati engkau dengan seluruh sifat-sifatmu yang indah wahai Allah. Sesungguhnya ada sifat jamilah ya. Kok tafsirannya seperti ini ya? Nahmadukallahumma tafsirannya nasifuka bijami'i sifatika ya Allah. Kalau Allahumma ditafsiri dengan ya Allah kan biasa ya. Nahmadukallahumma nasifuka bijami'i sifatika ya Allah. Kami mensifati engkau bukan hanya dengan salah satu sifatmu, tapi dengan seluruh sifat-sifatmu yang indah itu wahai Allah. Kok bisa ditafsiri seperti itu? Ini alasannya. Inilah hamdu. Karena hamd itu kama qala Az-Zamakhsyari, sebagaimana mengatakan siapa Az-Zamakhsyari di dalam kitab Al-Fa'iq. Hamd itu artinya al-wasfu bil jamil, adalah mensifati pihak yang disifati dengan sifat yang indah. Hamd itu maknanya kan al-wasfu bil jamil ya. Berarti nahmadu itu artinya nasifu ya kan, bi sifatikal jamilah. Kok ada jami'nya? Kenapa jami' dengan seluruhnya ya kan? Ya sekalian mensifati dengan seluruh sifatnya sekalian ya kan. Daripada mensifati dengan salah satu sifatmu, kan sebaiknya dengan seluruh sifat-sifatmu. Kullun min sifatihi ta'ala jamilun. Sementara semua sifat-sifat Allah Ta'ala adalah indah. Oleh karena itu seharusnya ada jamilah di depan. Nasifuka bijami'i sifatika al-jamilati ya Allah. Yang dipersoalkan sekarang adalah jami' seluruh ya. Wa ri'ayatu jami'iha abalau fit ta'zim. Adapun memperhatikan seluruh sifat-sifat Allah adalah lebih kuat di dalam takdim kepada Allah. Al-muradi bima dzukirah, yang dimaksudkan apa takdim? Al-muradi menjadi sifat daripada takdim. Yang dimaksudkan takdim itu bima dzukirah dengan pernyataan tersebut, yakni nahmaduka. Madzukir yakni nahmaduka. Artinya memperhatikan seluruh mengcover seluruh sifat-sifat Allah. Itu lebih rasanya lebih takdim dibandingkan dengan hanya mengcover salah satu sifatnya, yang mana takdim itu memang menjadi tujuan daripada redaksi nahmaduka. Oleh karena itu nahmadukallahumma tafsirannya nasifuka bijami'i sifatika ya Allah. Idil muradu bihi, karena adapun yang dimaksud dengan madukir yakni nahmaduka ya,
Karena adapun yang dimaksud dengan nahmaduka adalah ijazul hamdi, adalah mewujudkan pujian. Alhamdulillah itu artinya maksudnya adalah mewujudkan pujian, memanjatkan puji dan syukur kan maksudnya. Dal ikhbaru bi annahu sayujadu, bukan semata-mata mengabarkan bahwa hamd itu akan terwujud. Yang dimaksud dengan nahmaduka itu adalah ijazul hamdi. Yang dimaksud itu bukan semata-mata mengabarkan bahwa akan ada hamd. Wa kadza qauluhu, demikian pula perkataan musannif nusolli wa nadra'u, ada di belakangnya nahmaduka Allahumma wa nusolli wa nadra'u kan. Kami bersalawat dan kami bertadarruk. Al-muradu bihi ijadus salati wa dhara'ati, adapun yang dimaksud dengan qauluhu nusolli wa nadra'u, yang dimaksud adalah mewujudkan salawat dan dhara'ah. Lal ikhbaru bi annahuma sayujadani, bukan sekedar memberitakan bahwa salat dan dhara'ah itu akan terwujud. Yang dimaksud nahmaduka adalah ijazul hamd, bukan ikhbar bi annal hamda sayujadu. Demikian pula yang dimaksud dengan nusolli adalah ijazus salat, bukan ikhbar bi anna salata satujadu. Demikian pula nadra'u, yang dimaksud dengan nadra'u adalah ijazul dhara'ah, bukan ikhbar bi anna dhara'ata satujadu. Wa ata binunil azamati, dan datang siapa musannif dengan menggunakan nun azamah. Yang dimaksud adalah mutakallim mu'azzim nafsahu, ya kan. Musannif kan menggunakan nahmadu, kenapa bukan ahmadu? Kan berarti beliau itu mu'azzimun nafsahu, ya kan. Nun di sini disebut nun azamah, ya kan. Pertanyaannya, kenapa musannif kok menggunakan nun azamah? Alasannya liilhari malzumiha, untuk menampakkan malzumnya azamah. Alladzi malzum huwa, yang ada pun ladzi, nikmatun adalah nikmat. Berupa apa malzum itu? Min ta'zimillahi lahu, berupa takdimnya Allah kepada musannif. Allah, musannif mendapatkan takdim dari Allah. Takdim berupa apa? Bita'hidihi lil ilmi, dengan mengahlikan musannif ahla yu'akhiru, yakni ja'alahu ahlan. Bita'hidihi dengan aibijadil musannifi ahlan lil ilmi, terhadap ilmu. Kenapa musannif menggunakan non azamah? Alasannya liilhari malzumiha, untuk menampakkan malzumnya azamah. Ini artinya azamah itu lazim, ya kan. Malzumnya adalah ta'zimullahi lahu. Bisa mungkin sudah sering ketemu istilah lazim dan malzum, ya kan? Artinya Allah Ta'ala telah takdim terhadap musannif, ya kan? Apa buktinya Allah takdim kepada musannif? Yakni dengan menjadikan musannif sebagai orang yang ahli ilmu, ya kan? Dari takdimnya Allah lahirlah agama, ya kan?
lahirlah azamah. Artinya azamah itu lazimatun, ta'zimullahi lahu itu artinya malzum. Lazim itu adalah sesuatu yang lahir sebagai konsekuensi dari sesuatu yang lain, itu lazim ya kan? Lazim. Dengan takdimnya Allah kepada Musannif, lahirlah azamah, kemuliaan Musannif. Seandainya tidak kena ada takdim dari Allah, Musannif tidak memiliki sifat azamah, ya kan? Artinya azamah itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang inherent, tak bisa dipisahkan dari takdimnya Allah kepada Musannif. Jadi al-azamatu lazimatun, ya kan? Wa ta'zimullahi lahu malzumun. Kalau dengan redaksi yang lain, ta'zimullahi lahu yastalzimu azamatahu. Ta'zimullahi lahu, takdimnya Allah kepada Musannif, yastalzimu, apa artinya? Berimplikasi azamatahu terhadap kebesaran Musannif. Musannif menggunakan non azamah, gunanya adalah untuk menampakkan malzumnya azamah, untuk menampakkan bahwa dirinya mendapatkan takdim dari Allah, itu ya kan? Malzumnya akan takdim. Bita'hilihi lil ilmi, dengan Musannif sebagai orang yang ahli ilmu. Apa perlu izharul malzum seperti itu? Bah, saya termasuk orang yang dapat takdim dari Allah. Perlu imtisalan liqaulihi ta'ala, imtisal terhadap firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau membicarakan nikmat itu. Wa qala ma taqaddama, dan mengatakan siapa Musannif kepada redaksi yang lalu, yakni Musannif mengatakan nahmaduka, ya kan? Wa qala ma taqaddama, dan mengatakan Musannif mengatakan kepada ma taqaddama, ma ini menjadi maf'ul, ya. Isinya ma taqaddama adalah nahmaduka, gitu. Dunah nahmadullah, tidak menggunakan nahmadullah. Kenapa kok tak menggunakan nahmadullah? Kok harus nahmadukallahumma, ya kan? Berhubungan maknanya. Duna nahmadullahi, nahmadullah, tidak menggunakan redaksi nahmadullah al-aksori, yang justru lebih ringkas. Justru lebih ringkas kan, ya kan? Yang lebih ringkas minhu daripada ma taqaddama. Nahmadullah itu lebih ringkas daripada nahmadukallahumma. Kenapa? Ditadaddudi bi khitabillahi wa nidaihi, dalam rangka bertadaddud, berlezat-lezat dengan berkhitab, beraudensi dengan Allah Ta'ala, ya kan? Kalau dengan kekasihnya kan ingin berlama-lama, ya kan? Berlama-lama. Wa adalah alhamdulillahi, dan berpaling siapa Musannif, paling beralih, ya kan? Musannif alhamdulillahi, dari redaksi alhamdulillahi, as-sighatis syai'ati lil hamdi, yang merupakan bentuk yang populer bagi pujian. Bentuk pujian yang paling populer kan alhamdulillah, ya kan?
Tapi kenapa musannif tak menggunakan alhamdulillah sebagai bentuk yang sangat populer bagi pujian? Idin qasdu biha, karena adapun tujuan biha dengan sifat syai'ah, ini ilat bagi sifat syai'ah, bukan ilat bagi adalah, ya kan? Adalah ini alasannya masih di belakang. Kenapa musannif kok tak menggunakan alhamdulillah? Alasannya ada di belakang. Musannif beralih dari menggunakan alhamdulillah yang merupakan bentuk pujian yang sangat populer. Kenapa sangat populer? Idil qasdu biha, karena adapun tujuan biha dengan sifat syai'ah itu, yakni alhamdulillah, adalah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi annahu malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Karena maksud tujuan daripada alhamdulillah, meskipun jumlahnya jumlah khobariyah, tapi tujuannya adalah memanjatkan pujian atas Allah, bahwa Allah adalah pemilik seluruh pujian yang datang minal khalqi, dari makhluk. Itu maksud tujuan daripada alhamdulillah. Dan i'lamu bidzalika, bukan menginformasikan dengan itu, bukan i'lam dengan itu, yakni bi annahu malikun li jami'il hamdi. Alhamdulillah itu maksud tujuannya adalah pujian kepada Allah, bahwa Allah adalah pemilik segala pujian, bukan sekadar informasi bahwa Allah adalah pemilik segala pujian. Itu makna dari alhamdulillah. Alhamdulillah tujuannya adalah panjatan puji dan syukur kepada Allah, bahwa Allah adalah sebagai pemilik seluruh pujian yang datang dari makhluk, bukan semata-mata memberitakan bahwa Allah adalah pemilik. Alladzi huwa min jumlatil asli fil qasdi. Alladzi ini menjadi sifat daripada i'lam. Jadi tujuannya bukan i'lam bi annahu malikun li jami'il hamdi. Alladzi huwa, yang mana i'lam itu, yang mana adapun i'lam itu min jumlatil asli fil qasdi, merupakan bagian daripada asal dalam tujuan, asal dalam tujuan, bil khabari, dengan khabar, berupa minal i'lami bimakmunihi, berupa i'lam, informasi tentang kandungan daripada khabar. Musannif beralih daripada alhamdulillah ila ma qalahu, ini jar majrurnya kepada adalah, beralih kepada apa yang beliau katakan, yakni nahmadukallahumma. Musannif tidak menggunakan alhamdulillah, padahal ia merupakan sifat pujian yang populer. Kenapa sangat populer? Karena alhamdulillah tujuannya adalah pujian kepada Allah, bahwa Allah adalah pemilik segala pujian yang datang dari makhluk, dan tujuannya bukan sekadar i'lam bahwa Allah adalah pemilik segala pujian. Meskipun i'lam itu termasuk bagian daripada tujuan khobar, ya kan? Tujuan khobar itu kan ada dua, qasdul mukhbir, ya kan? Kenapa orang itu menyampaikan khobar? Tujuannya yang pertama adalah i'lamul mukhatabi bimadmunil khobar, ya kan? Memberitahu kepada pihak audien tentang kandungan daripada khobar itu. Barangkali kamu tak tahu bahwa bapakmu datang, kan?
Lalu saya mengatakan Abu Kaqadimun. Ini tujuannya i'lamul muqatab bimadmunil khabar kan. Tujuan yang kedua ini namanya faidatul khabar. Yang kedua adalah i'lamul muqatab bi annal mukhbira alimun bimadmunil khabar. Memberitahu kepada muqatab bahwa si pemberitahu adalah tahu tentang isinya khabar itu. I'lam bi annallaha malikun li jami'il hamdi merupakan bagian daripada tujuan khabar kan ya kan? Itu yang dimaksud. Musannif beralih dari menggunakan alhamdulillah ila ma qalahu kepada sifat yang beliau katakan yakni nahmaduka. Alasannya kenapa li'annahu ini alasannya adalah ya li'annahu sana'un bi jami'is sifat karena sesungguhnya ma qalahu yakni nahmaduka itu adalah pujian dengan seluruh sifat-sifat Allah kan. Makanya nahmaduka tafsirannya nasifuka bijami sifatika ya Allah ya. Beri ayatil ablagiyati dengan mengcover dengan memperhatikan kebelaguan itu. Tambahan makna ablagiyah tadi. Artinya dengan memaksudkan seluruh sifat-sifat Allah. Kama taqaddam. Wa hadza biwahidatin minha sedangkan ini yakni alhamdulillah ya kan. Sedang biwahidatin aisana'un biwahidatin minha adalah pujian, hanya pujian dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat itu. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan melakukan pujian dengan seluruh sifat-sifat Allah dengan pujian dengan salah satu sifatnya saja, sudah barang tentu lebih utama pujian dengan seluruh sifat-sifatnya biri ayatil ablawiyah. Wa illam tura'a al ablawiyatu hunaka. Kendati pun tidak diperhatikan apa ablawiyah hunaka di sana, yakni nahmaduka bi an yurada as-sana'u bi ba'dis sifati dengan dimaksudkan apa pujian dengan sebagian sifat-sifat fadzalikal ba'du maka adapun sebagian itu a'ammu min hadhil wahidati adalah lebih umum daripada yang satu itu. Saya ulang, wa illam tura'a al-ablawiyatu hunaka jikalau tidak diperhatikan apa ablawiyah di sana yakni nahmaduka. Nahmaduka akan bermakna nasifuka bi jami'i sifatika kalau riayatil ablawiyah kan gitu kan. Kalaupun tidak diperhatikan ablawiyah di mana yang dimaksud adalah pujian dengan sebagian sifat-sifatnya Allah saja, namun tetap lebih baik karena fadzalikal ba'du maka adapun sebagian sifat-sifat itu a'ammu min hadhil wahidati adalah tetap lebih umum daripada yang satu sifat ini yang dicerminkan oleh alhamdulillah. Kenapa? Sebab disidkihi biha wa bi ghairiha al-katsir. Karena mengenaknya ba'di biha dengan hadhil wahidah wa bi ghairiha dan dengan lainnya wahidah al-katsir yang banyak. Sebagian itu kan bisa saja ada 10, 20. 10 dibanding 1 jelas lebih utama 10.
Fasana ubihi ablagu minas sana'i biha fil jumlati aidan. Maka adapun pujian dengan ba'di sifat, meskipun bukan dengan jami'i sifat, tetap lebih kuat dibandingkan dengan pujian biwahidatin minas sifat fil jumlati secara umum aidan juga. Naam betul. Ada naamnya istidrak ini kan. Seolah-olah bahwa dari berbagai aspeknya asana ubil jami atau bil ba'di lebih afdal daripada asana bil wahidah ya kan. Tapi tidak dari satu aspek, tidak dari semua aspek. Karena masih ada istidrak. Naam betul begitu, tapi asana ubiha min haitsu tafsiruha aw qafin nafsi minas sana ibihi. Adapun pujian dengan wahidah, alhamdulillah itu kan pujian dengan wahidah kan. Apa pujiannya? Bi anallaha malikun di jami'il hamdi, kan satu pujian ya kan. Malikun. Betul memang, tapi pujian dengan satu itu dilihat dari aspek keterperinciannya adalah lebih berkesan di dalam hati daripada melakukan pujian dengan ba'di yang tak tertentu. Dari aspek ini memang asana ubil wahidah itu lebih baik karena lebih berkesan di dalam hati. Sampai di sini dulu karena masih ada rapat di utara. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.